Assalamualaikum Mas Imo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan ya Mas Imo pertanyaannya. Iya bagus. Ini Mas Dika ini penasaran loh Mas. Nah, Ya. Mas Dika ini kan jadi orang kebun sekarang Mas, masuk orang kebun. Iya bagus. Nah, itu kan untuk mengenal struktur di kebun itu kan berbagai macam. Mas Imo itu kan udah pengalaman, sudah Iya, pernah bagus. jadi apa saja. Jadi saya pun tanya-tanya juga loh Mas itu. Misalnya Mas, kerani itu tugasnya apa toh Mas kerani? Ya gitu contohnya itu Mas. Mandor satu apa, asisten apa Mas gitu ceritanya Mas. Jadi gini bagus. Jadi struktur yang di kebun saat ini kan ada berbagai macam tingkatan pekerjaan. Oh iya. Ketika pekerjaan spesifik gitu loh. Iya. Pekerjaan setiap hari spesifik misalkan panen, pemeliharaan, Iya. terus merawat jalan itu dikepalai atau di bawah naungan seorang mandor Pak Agus. Oh Jadi iya. mandor memang ada berbagai ini ya areal. Misalkan seorang mandor itu membawai antara 8 sampai 13 orang Pak Agus. Iya. Nah, kalau misalkan mandor panen, jadi mandor panen berarti ada 13 atau pengawasan di bawahnya, kan 8 sampai 15 kan gitu. Jadi yang bertanggung jawab penuh terhadap pekerjaan itu adalah mandor kan gitu. Kalau mandor besar Kemudian, apa Mas? Mandor besar. Di atasnya mandor itu ada namanya yang mandor itu ada mandor satu Pak Agus. Mandor satu ya. Oh. Mandor satu itu adalah teknis, semua teknis Pak Agus, semua penanggung jawab lapangan yang teknisnya. Ya jumlah tenaga kerja, pekerjaannya apa, terus ini hari ini dan nanti dari harian asisten itu apa, itu kan tugasnya itu semua adalah di mandor Pak Agus. Mandor satu. Mandor satu. Jadi mandor satu ini penyambung antara mandor ke ini nanti ke kerani juga Pak Agus kan gitu, atas arahan asisten kan gitu. Kita sampai. Kerani. Jadi, kemudian kerani updealing itu bagus. Iya. Kerani updealing itu tugasnya seluruh administrasi pencatatan itu dilakukan oleh kerani updealing. Baik yang pekerjaan masalah pemeliharaan PML istilahnya maupun proses panen dan kegiatan SDM di kebun kan gitu. Pokoknya nyatet lah komputer apa Ya, ya. nyatet seperti itu. Oh, baru tahu loh Mas. Terus naik Mas. Kan terus kalau asisten Mas, asisten. Nah, kemudian asisten bagus. Jadi asisten itu menanggung jawab areal yang berada di bawahnya, baik kegiatan administrasi maupun teknisnya. Mas suaranya kok berkurang Mas? Bentar. Ya. Jadi saya ulangi lagi asisten ini Pak menanggung jawab kegiatan administrasi maupun kegiatan teknis dalam suatu wilayahnya. Updealingnya kisaran antara 500 sampai 750 hektar itu satu asisten Pak Agus. Iya, Mas itu istilahnya updealing. Kan ada lagi istilah lain lagi apa Mas? Ya kan ada, kalau asisten itu kan sama Pak, asisten itu mengepalai updealing ataupun divisi kan gitu. Divisi Atau ya. asisten itu persamaan lainnya ada namanya sinder, itu kan sebenarnya hanya istilah aja Pak Agus. Oh iya, kalau di Jawa sinder kok di yang lama zaman federal dulu namanya kan itu namanya sinder updealing kan gitu. Oh iya, itu di Tebu di Jawa sana kan itu istilahnya kan Mas. Iya masih sama kan gitu. Ya, terus naik lagi Mas. Itu askep, asisten kepala. Nah, kalau asisten kepala Pak Agus ini istilah di perkebunan ya. Jadi asisten kepala itu biasanya membawahi minimal 2 updealing kan gitu. Jadi di bawahnya ada 2 asisten. Sampai ya beberapa Pak Agus, kalau misalkan arealnya 3.000 biasanya hanya 1 askep kan gitu Pak Agus bisa kan itu. Itu tergantung. Tapi saat ini kalau untuk efisiensi cost biasanya di areal yang di bawah 3.000 itu nggak ada askepnya Pak Agus, langsung ke manajer. Oh iya. Tapi kalau arealnya sudah ke 4.000, 5.000 itu ada manajer, ada askep kan gitu. Oh iya. Nah, ya memang perkembangan di tatanan baru di dunia perkebunan itu kan juga sama Pak. Bagaimana mengefisiensikan biaya namun tidak menurunkan kinerja kan gitu Pak Agus. Iya, jadi Mas. itu juga bisa diikutin kan gitu. Mas, Nah, tapi yang jelas Pak Agus, penanggung jawab kunci dalam suatu perkebunan di setiap
home base updealing yang tadi di antara kisaran 500 sampai 750 itu adalah asisten updealing Pak Agus. Iya. Berikutnya Mas Askep, terus ADM atau manajer ya kan Mas, betul kan ya, itu? Kalau dulu itu kan sebenarnya Pak, istilahnya kan administratur Pak Agus. Oh, iya. Ya, jadi kalau pola kerja urutannya sebenarnya Pak Agus, kalau dari asisten tadi, asisten itu kerjanya itu 75% lapangan, 25% administrasi Pak Agus. Iya. Kalau Askep ini 50% lapangan, 50% administrasi. Oh, gitu. Nah, kalau manajer kebalik bagus, ini 75% administrasi, 25% lapangan. di lapangan kan gitu. Kalau administratur? Nah, administratur ya ini beda manajer sama administratur. Kalau dulu kan istilahnya kalau administratur itu kan administrasinya saja Pak Gus dulu. Oh ya. Tapi sekarang kita ya harus di kebun juga menanggung jawab semua. Hanya istilahnya sekarang kan ya lebih banyak pekerjaan itu manajerial mengelola manusia kan Pak Gus. Iya. Makanya sekarang banyaknya jadinya manajer kan gitu. Iya. Tapi kan dulu kan dengarkan siapa itu ADM, semua orang udah takut semua zaman dulu iya, itu. Kalau zaman feodal, zaman London dulu Pak, jangan kan gitu Pak. Sekarang dulu saya Pak topi asisten gitu kalau ngelihat dulu masih kecil Pak, lihat topi asisten di updealing aja, kantor saya nggak ada yang berani pulang Pak Gus. Oh, lihat topinya aja ya. Lihat topinya. Sekarang udah ada orangnya, sudah ada ininya aja. Nggak takut. Pulang dia Pak. Itu bedanya. Makanya itu Mas Dika. Kalau dulu ADM itu ngeri kali Mas itu. Iya kalau makanya kalau kayak Mas Dika ini Pak, kalau zaman sekarang dulu, ini PUTG ini Pak kan gitu. Apa itu Mas? Varietas unggul katanya kan gitu Pak. Oh iya. Iya kan masih masa depan cerah kan itu Pak. Ya makanya wah ini cocok sebagai bobot, Ya, bibit dan sama bebet. anaknya ADM kan gitu Pak. Wah, gitu. Iya, Mas di atas manajer GM, General Manager. Nah, kan sebenarnya ini Pak Agus, ini yang kadang-kadang ada diadakan atau tidak Pak Agus. Jadi di antara koordinator ada beberapa yang di atas manajer ini ada namanya istilahnya aja GM, General Manager. Itu biasanya membawai antara 3 sampai 4 kebun, bahkan ada yang lebihan gitu Pak Agus. Iya Mas. Dan ya itu menanggung jawab teknis semua Pak Agus. Misalkan kebijakan, contohnya untuk area-area saat ini apakah kita akan tunas atau tidak kan gitu. Iya. Keputusan itu berada di GM Pak Agus. Iya. Namun di swasta ada namanya regional controller Pak Agus. Itu sama sebenarnya. Ya tadi aku baru mau kutanya di atasnya GM biasanya ada direktur wilayah. Wah kan gitu Mas. Regional wilayah Sumatera, wilayah Kalimantan gitu kan Mas. Setelah regional controller ada unit head biasanya di atasnya atau istilahnya vice president agronominya. Jadi menanggung jawab seluruh agronomi yang ada dalam satu wilayahnya. Negara gitu ya. Dari mulai spare part, dari mulai bibitan sampai dengan PM, replanting dan lain-lainnya Pak Gus. Iya. Habis itu tuh baru direktur operasional ya Mas ya? Ya, baru namanya direktur operasional kan gitu Pak. Kalau kabak tanaman di mana itu Mas? Nah, ini kan berbeda Pak Gus. Jadi kalau kabak tanaman itu sebenarnya istilahnya kalau di dunia perkebunan lebih kepada Pak agronomisnya Pak Gus. Oh ya. Jadi seluruh kebutuhan agronomis apa itu adalah penengah yang dilakukan, diurutkan itu tanggung jawabnya adalah kabak tanaman. Misalkan contohnya kebijakan pemupukan, pengadaan itu yang menyambungkan antara pupuk pengadaannya, strategi pupuk apa yang akan kita lakukan, bagaimana aplikasinya, itulah agronomisnya Pak Agus. Jadi agronomis itu bertanggung jawab penuh terhadap apapun kejadian yang ada di kebun yang berkaitan dengan teknisnya. Misalkan kan gini, Pak, saya sudah mupuk ini 3 kilo tapi kondisinya kok masih defisiensi. Itu tanggung jawab agronomisnya yang berkomunikasi langsung apa yang menjadi solutif untuk pengendalian itu kan gitu. Mas tadi kan sampai direktur produksi, direktur operasional kan kira-kira itu lah sama direktur agronomi kan bisa jadi itu sama kan Mas. Iya. Itu apa kalau itu Mas apanya job testnya? Kalau direktur. Iya. Jadi kalau direktur itu kan memutuskan strategi apa Pak yang kita lakukan. Oh iya. Misalkan direktur operasional. Jadi seluruh operasional untuk peningkatan kinerja pabrik penanggung jawabnya dia Pak. Misalkan itu agronomis baik agronomi baik pabrik maupun semuanya. Yang pengunci produksi adalah tanggung jawab beliau dan beliau ini
memutuskan semua yang berkaitan dengan norma Pak Agus. Oh ya, oh. Ya misalkan norma keruk piringan pohon kan gitu, 1,5 HK kan gitu. Oh itu di distrik sana itu 1,5 HK, tapi di distrik sini karena arealnya dekat dengan kemudahan tenaga kerja mungkin 1,25. Jadi itulah penanggung jawab norma-norma semua Pak Agus. Ya, termasuk harga pokok yang akan kita tetapkan untuk di kondisi pemeliharaan itu berapa. Misalkan ini harga TBS ini 1.200. Nah kita kunci nih harga produksinya cuma 620 kan gitu, misalnya Rp620 per kilogram misalnya. Itu adalah direktur operasional Pak. Mas, di atasnya itu kan direktur utama kan? Ya di atasnya itu direktur utama bagus kan gitu. Direktur utama sama CEO Mas ya? Ya kalau CEO sama direktur utama sama bagus. Oh, iya. Chief Executive Officer sama dengan direktur utama. Itu apa tugasnya apa Mas? Ya kalau itu Pak kan udah kompleks. Jadi ya kalau direktur utama itu kan membawahi biasanya ada 3 direktur di bawahnya. Yeah. Ada operasional, ada direktur keuangan, ada SDM kan gitu Pak Agus. Kalau itu pasti yang namanya CEO pasti mengelola semua itu Pak. Semua aset itu mau dijadikan apa, terus master plan untuk 10 tahun ke depan ini perusahaan mau dibawa kemana, terus kondisi SDM ini yang sudah seperti ini mau diapakan kan gitu, apa mau di pendidikan tinggi atau sudah ini mau dikurangi, itu udah kebijakan bagus. Ya, terakhir Mas, di atasnya dirut pemegang saham atau owner Mas? Iya, kalau owner itu seperti Pak Agus gitu. Wah, sekarang. Iya. Iya, ayo bapak-bapak petani semua yang ada di sekitar ini Pak. Ini owner Pak Agus. Oh iya, itulah mantap ya kan. Kalau ya misalkan Mas Dika kan gitu. Apa namanya punya kebun 4 hektar kan gitu. Nah itu sebagai owner Pak. Iya itu. Kalau owner itu prinsipnya itu berbeda udah Pak. Bagaimana mendapatkan keuntungan setinggi tingginya. Jadi meminimalisir harga pokok kan gitu. Oh iya. Dengan cara bagaimana costing rupiah per kilogramnya serendah mungkin, tapi produksinya bisa setinggi mungkin itu kan. Itu keinginan owner itu bagus. Oh iya. Seperti keinginan Pak Agus kalau udah berbicara tentang kelapa sawit, kelapa kopior pasti seperti itu kan. Oh iya iya. Kok tahu Mas? Tapi aku salut Mas sampean itu loh. Sudah tahu semua itu kerjaannya, job desk masing-masing posisi tadi Mas. Iya kan ini hanya experience Pak. Satu sharing sama teman-teman, mungkin teman-teman yang didengarkan di netizen kita, Pak nggak salah itu yang disampaikan sama Muhayyad itu. Ya nggak apa-apa ya. Tujuan kita ini kan sharing bagus. Iya bener itu Mas, itu pas itu cocok. Apalagi yang owner tadi. Ya, hati kalau owner kan tinggal Mas Dika tadi memupuk itu tadi loh Mas, penting. Iya Pak memupuk. Ya kalau Mas Dika beda Pak Agus. Kalau kita kan memupuk kelapa sawit kan gitu Pak. Iya betul. Kalau dia kan memupuk cinta dia. Kena lagi Mas. Ya. Mas ini ngomong-ngomong sudah ada azan ya. Terima kasih sudah berbagi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua Mas Imo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.